Oke, sudah share. Apakah share screen-nya bisa kelihatan dengan baik? Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Tuhan, puji Tuhan, karena rahmat dan kebaikannya saja yang berlaku bagi kita semua, baik yang mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan, tetap Tuhan memberikan hujan dan panas pada waktunya, dan semuanya boleh tetap menikmati berkat Tuhan. Dan apalagi kepada kita saat ini, kita akan menikmati berkat Tuhan. Ini apa yang menghalangnya? Maaf. Kita akan kita akan sama-sama belajar dari buku buku Counsel on Diet and Food, chapter yang ke-13, dan saat ini kita tiba di subtopik kejamnya pemanjaan ya, kejamnya pemanjaan. Ini ada sesuatu yang menghalangi, belum tahu apa ini. Oke, iya oke, puji Tuhan. Oke, dan judul chapternya adalah diet di masa kanak-kanak. Kita sudah belajar bagaimana sebelumnya, bagaimana diet itu sangat mempengaruhi karakter daripada kita dan anak-anak kita, dan bagaimana diet yang berasal dari surga, pedoman diet, cara makan, jam makan, porsi makanannya, menunya, semuanya Tuhan sudah nyatakan bagi kita dan akan terus dilanjutkan pada chapter ini. Kita akan terus menggali dari firman Tuhan, dan biarlah pelajaran ini boleh menjadi terang bagi langkah kehidupan kita pribadi, keluarga, dan boleh menopang atau menjadi penolong kita dalam membentuk karakter yang sedang Tuhan nantikan di dalam umatnya. Dan saya akan mulai membaca untuk yang pertama dari kelanjutan pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Telah ditunjukkan pada saya bahwa satu penyebab utama mengapa terjadi hal-hal yang menyedihkan ialah orang tua tidak merasa bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dalam penyesuaian diri dengan hukum alam. Jadi salah satu penyebab tetapi yang utama mengapa terjadi hal-hal yang menyedihkan. Jadi hal-hal yang menyedihkan itu adalah bagaimana perilaku, perangai daripada anak-anak kita yang menyedihkan di pemandangan surga ya, kita di pemandangan surga. Dan bagaimana hal yang menyedihkan pemandangan surga itu adalah terjadinya pelanggaran terhadap hukum Tuhan, baik itu hukum moral maupun hukum kesehatan, yang akan menyebabkan berkurangnya kemampuan daripada seseorang untuk menuruti hukum Tuhan, karena tubuhnya dilemahkan, daya pikirnya, pertimbangannya dilemahkan, sehingga tidak bisa membedakan lagi hal-hal yang baik, yang kudus, yang benar, dan tidak ada kemampuan untuk menurutinya. Jadi dua yang dipengaruhi ya, pertimbangannya berkurang, kemudian kalaupun tahu mana yang benar, tidak ada kesanggupan untuk menurut, karena tubuh senantiasa dilatih untuk
mengikuti keinginannya, ya. Ini kita akan lihat nanti sebentar. Dan ini adalah hal yang menyedihkan di hadapan surga. Hal yang sangat menyedihkan. Mungkin di hadapan kita manusia tidak kelihatan, tapi di hadapan dunia, ya. Tapi di hadapan surga ini sangat menyediakan. Orang tua tidak merasa bertanggung jawab. Inilah penyebabnya, bahwa mereka harus mempelajari hukum alam, dan waktu mereka membesarkan anak-anak mereka, hukum alam itu haruslah menjadi penuntun yang harus mereka turuti, supaya anak-anak mereka bisa menjadi anak-anak yang akan memuliakan Tuhan, pencipta mereka. Kemudian, kaum ibu menyayangi anak-anak mereka dengan kasih akan penyembahan berhala dan memanjakan seleranya, walaupun mereka mengetahui bahwa itu merusak kesehatan. Dengan demikian, anak-anak mendapat penyakit dan ketidakbahagiaan. Inilah yang menyedihkan di hadapan surga dan di hadapan dunia. Kalau di hadapan dunia, kalau sudah memanen buahnya, baru itu terlihat menyedihkan, ya. Kalau kita sudah sakit, baru menyedihkan bagi kita. Tapi sebelum sakit, ketika pelanggaran sudah terjadi, itu di hadapan surga itu sudah menyedihkan, ya. Karena Yesus, kita ingat, ya, waktu Yesus menangis di waktu dia di Betsaida, dia menyambangi keluarga rumahnya, ya. Dia menyambangi rumah itu sudah sama seperti rumahnya sendiri, keluarga di Betani, di Betania. Di situ pada saat Lazarus mati, di situ Tuhan Yesus di situ dia menangis juga. Tapi ternyata hal yang paling membuat dia bersedih atau dia menangis, karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia melihat ke depan, ketika dia melihat bahwa orang-orang yang saat itu di situ bersama-sama dengan yang menghadiri perayaan kematian, duka cita, sebagian besar dari mereka juga adalah orang-orang yang akan menutup pintu terhadap rahmat surga. Mereka lah yang akan terlibat dalam memberikan suara untuk menyalibkan Yesus. Sementara ada beberapa pemimpin yang sudah merencanakan kematiannya, namun beberapa mereka yang terkagum-kagum dengan mujizat yang nanti akan diberikan juga, mereka lah yang akan memberikan suara untuk penyaliban Yesus. Dan yang Yesus menangisi juga adalah hasil daripada menutup rahmat ilahi, adalah ketika Yesus melihat sebagian daripada yang hadir di situ itu akan mengalami kematian ketika tentara Roma akan mengepung Israel. Dia tidak suka, dia tidak merencanakan hal itu terjadi. Dan dia Dia sangat bersedih. Dan inilah yang menjadi kesedihan, duka cita bagi surga apabila melihat kita, umat yang dikasihinya, dengan rahmat yang diberikan begitu besar, ya. Terang besar sudah diberikan bagi saudara dan saya, dan kesempatan yang besar. Tetapi apabila kita harus mengalami sakit, padahal Tuhan sudah membukakan bagi kita terang yang demikian besarnya, bagaimana untuk menuruti hukum alam supaya kita bisa sehat dan kita bisa menurut dengan kekuatan hasil daripada penurutan hukum alam, dan tubuh menjadi sehat, prima, pikiran yang pertimbangan yang baik, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus yang bisa lebih jelas didengarkan, kita harus akan menurut. Tapi akibatnya ketika kita dan kegagalan, kelalaian dalam mendidik anak-anak dengan tepat dalam kebenaran, inilah yang mendukakan malaikat-malaikat surga dan Tuhan sendiri. Ini sangat
menyedihkan ya, saudara-saudara, tapi tidak ada yang terlambat bagi kita ketika kamu mendengarkan suaraku, maka dan kamu mendengarkan, maka aku akan apa? Akan menjawab doa-doamu dalam ketika meminta tolong ya. Jadi kemudian apabila kita menuruti keinginan anak-anak dengan di atas dikatakan bahwa ya kita menuruti anak-anak dengan memuaskan keinginan mereka, tapi kita mengorbankan kesehatan ya. Dan mereka yang memiliki perangai gembira itu untuk sementara akan gembira, tetapi pada akhirnya nanti mereka yang akan mengalami sakit. Kita akan lihat nanti di bawah ya, ada contoh-contoh di lapangan yang Mrs. White lihat pelanggaran terhadap hukum kesehatan yang berakibat kepada anak-anak mereka dan kepada orang tua. Kemudian kaum ibu menanam benih yang akan bertumbuh dan berbuah. Anak-anak tidak dididik untuk menyangkal selera dan membatasi keinginan. Lalu mereka mementingkan diri, rewel, suka melawan, tidak berterima kasih, dan tidak suci. Jadi bagaimana anak-anak mulai untuk suka melawan? Yaitu sekali, dua kali, tiga kali keinginan mereka untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat yang diberikan, kemudian ketika keinginan mereka untuk meminta lagi makanan yang tidak sehat itu kepada orang tuanya, jangankan tidak dikasih, kasih terlambat pun ketika itu sudah di tangan mereka, mereka akan buang itu ya. Itu yang dilihat Mrs. White. Mereka akan buang makanan itu karena mereka marah ibunya berlambatan memberikan itu pada mereka. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan ya. Para ibu yang melakukan seperti ini akan menuai kepahitan, yaitu buah hasil benih yang mereka telah tanam. Mereka telah berdosa terhadap surga dan terhadap anak-anak mereka. Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya. Aduh, ini jelas sekali ya, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan pendidikan atau keselamatan anak-anak kita kepada Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Dan pertanggungjawaban itu akan diminta berdasarkan terang dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi inilah yang sangat penting pada kita, bagaimana kita mengasihi anak-anak kita dengan kasih sorga, yaitu mendidik dan menuntun mereka dan mengedukasi mereka di dalam penurutan akan hukum-hukum alam, hukum kesehatan. Karena di sini dikatakan kebanyakan kaum ibu menyayangi dan mendidik mereka dalam kasih akan penyembahan berhala. Jadi kasih akan penyembahan berhala itu adalah mengizinkan anak-anak kita untuk dididik atau mengikuti keinginan hatinya tanpa diarahkan berdasarkan kebenaran yang Tuhan sudah bukakan bagi kita. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan kira-kira sebelum kita mau minta tolong nanti kepada yang paling atas ini adalah Brother Dion ya untuk membacakan. Baik, kalau belum ada, nanti silakan langsung diinterrupt ya untuk memberikan komentar. Ini 359, apakah Dion boleh membacakan? Bisa yang lain dulu, Bro. Oh, oke. Boleh. Apakah Wanda? Ya, Wanda. Bisa kebaca, ini ada lagi yang menghalangi ini ya.
Oke. Sini. Oke. Apabila orang tua dan anak-anak bertemu pada saat perhitungan terakhir, perhitungan ya, oke. Pemandangan yang bagaimanakah akan terlihat? Ribuan anak yang menjadi hamba selera dan kejahatan yang memalukan, yang kehidupan mereka hanyalah reruntuhan moral, mereka akan saling tatap muka dengan orang tua yang membuat mereka demikian. Bukankah orang tua yang harus memikul tanggung jawab yang dahsyat ini atau yang luar biasa ini? Apakah Tuhan menciptakan anak-anak muda ini bejat? Oh, tidak. Kalau begitu, siapakah yang melakukan pekerjaan yang dahsyat ini? Bukankah dosa yang tua, bukankah dosa orang tua dipindahkan ke dalam diri anak-anak mereka dalam bentuk selera yang salah dan nafsu? Bukankah pekerjaan itu disempurnakan oleh mereka yang mengabaikan pendidikan mereka? Bukankah mereka harus dididik supaya sesuai dengan citra Tuhan? Sebagaimana pastinya kehadiran mereka, para orang tua ini akan melewati pengadilan Tuhan. Jadi kutipan ini keras ya. Jadi akan ada satu saat, dan itu pasti akan terjadi, di mana orang tua akan dipertemukan dengan anak ya, pada terakhir ya. Ini kalau mungkin kita lihat mungkin di masa penghakiman ya, di mana anak-anak akan dipertemukan dengan orang tua dan bagaimana orang tua akan mempertanggungjawabkan anak ini sebagai titipan Tuhan yang harusnya dididik dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip Tuhan, tetapi kenyataannya mereka lalai ya, di mana mereka punya tabiat, kebiasaan, pola makan yang tidak benar, dan lifestyle mereka yang tidak benar yang diturunkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga menjadi jahat ya, dibilang sini. Mereka punya moral jatuh ya. Dan bagaimana dosa orang tua dipindahkan ke dalam anak, dalam arti mereka yang seperti tadi kita bilang, mereka punya lifestyle, mereka punya tabiat, mereka punya semua yang mereka miliki itu jadi diturunkan kepada anak. Kita memang tahu kan, kita semua sudah berdosa ya, dari turun-temurun, generasi demi generasi sudah berdosa, dan kita lihat ini semua akibat dari dosa. Tapi puji Tuhan, kita semua tidak ada yang terlambat ya. Kita semua dapat kesempatan untuk baca ini, tahu terang ini. Buat saya pribadi ini diingatkan kembali, karena saya punya anak masih kecil, jadi diingatkan bahwa nanti akan ada saat di mana kita akan dipertemukan pada masa penghakiman, bagaimana saya sebagai orang tua mempertanggungjawabkan kepada Tuhan anak sebagai titipan ini untuk dididik sesuai dengan prinsip kebenaran. Karena dibilang di sini, Tuhan tidak menciptakan anak-anak muda ini bejat kan. Yang membuat mereka bejat itu kan karena didikan kan. Memang mereka akan terjun ke masyarakat, tetapi sebelum mereka terjun ke masyarakat, mereka kan dari dalam keluarga dulu kan. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas kutipan ini yang Tuhan sudah berikan pada kita semua untuk menjadi peringatan untuk kita bahwa ini bukan hal yang main-main. Ini adalah hal yang serius. Bukan hanya, jadi intinya kitalah yang sebagai orang tua yang terlebih dulu educate diri kita sendiri, sambil kita juga mengeducate anak kita kepada prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kira-kira itu tanggapannya. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih. Silakan ada yang memberikan tanggapan.
Gini Roy, kan memang ya itulah firman Tuhan kasih tahu, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, bagaimana dengan orang tua dulu? Maksudnya ya zamannya saya dulu yang tidak berpengetahuan, jadi tidak tahu, ya tidak mempunyai pengetahuan apa yang harus diajar ke anak gitu ya. Jadi belum mendapatkannya gitu. Nah, sudah sekarang baru mendapatkannya. Jadi mereka sudah besar-besar. Jadi kita kan nggak mempunyai anak kecil yang maunya sih udah mengetahui firman Tuhan gitu ya, supaya dididik sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi waktu zaman dulu ya apa yang diajarkan orang tua ya itulah yang diambil lagi gitu ya. Nah, kita juga mendidik anak-anak ya sama apa yang di ini. Jadi kasihan gitu ya, sedih gitu ya, bukan kasihan, sedih kita karena pendidikan yang dulu yang kita tidak mengetahui, tidak mempunyai pengetahuan dari firman Tuhan, ya sudah berantakan semua gitu ya. Malah anak-anak itu dikasih game, disodorin malah game, dibeliin. Oh ya mau apa? Mau yang kan ada dia punya itunya juga. Dia punya game-gamenya. Oh ya beli lagi terus malah koleksi gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak berpengetahuan, karena kita tidak mempunyai pengetahuan dari Tuhan itu. Jadi apalagi soal makanan ya, dan kita tidak tahu. Jadi ya memberikannya apa yang dunia berikan. Yang kita sebenarnya bukan hanya kita aja. Itu waktu di nominal kita di gereja, ya itulah pendidikan yang diberikan. Jadi maksudnya kita sama-sama dengan teman-teman yang lain begitu juga. Jadi bukan kita aja. Nah, kalau kita bisa berbagi sama mereka firman Tuhan apa yang kita sudah bisa dapat, ya puji Tuhan ya kalau misalnya mereka bisa mau mengubah gitu ya, mau berubah. Tapi Tuhan membaca hati orang. Karena saya punya ipar aja, dia suka sakit. Jadi kakak saya suka share sama dia, oh makanan yang sehat, makanan begini begitu. Kita juga suka bilang, oh nggak bisa, katanya saya nggak bisa bikin begitu. Jadi ya kalau itu udah ditolak ya, kita mau berbagi apa yang kita sudah dapat dari firman Tuhan. Tapi kalau orangnya menolak ya kita nggak bisa bilang, tapi kita tetap hanya berdoa supaya pintu hatinya terbuka gitu untuk berubah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Anti. Ya memang betul sekali ya. Terang itu akan menuntun kita supaya tidak terantuk ya. Dan bayangkan ya kehidupan daripada orang-orang yang belum mengenal terang seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu saja mereka akan lebih banyak mengalami hal-hal yang lebih menyedihkan ya. Dan inilah berkat yang privilege yang Tuhan kasih kepada siapa? Kepada kita gitu ya. Dan kenapa? Karena kita itu direncanakan untuk menjadi mercusuar ya, terang sebagai perwakilan Tuhan di atas dunia ini. Dan tentu saja diikuti oleh timbangan yang lebih berat kepada kita ya, karena kita itu ditimbang berdasarkan terang dan kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah kita ringan atau tidak dibandingkan dengan terang yang sudah kita terima. Kemudian apabila terang ini juga ada di dalam jangkauan kita, yang sudah ada di roh nubuat dan kita adalah orang-orang yang bisa menjangkau tulisan roh nubuat dan kita tidak mengetahuinya, maka kita itu oleh surga dianggap sudah menerima dan menolaknya. Itu dia punya itu yang ada di kita ya. Kita dianggap sebagai
sudah menerimanya, tetapi kita menolaknya. Kenapa? Karena ada di dalam jangkauan kita. Jadi biarlah semakin banyak waktu kita dedikasikan di dalam menggali kebenaran yang sangat seperti harta yang tak ternilai harganya. Karena kenapa tidak ternilai? Karena apabila ini kita hargai dan kita ambil, maka ini akan menuntun kita kepada pertemuan yang indah dengan juru selamat dan penebus kita, dan bonusnya adalah kerajaan surga. Dan keluarga kita juga tidak ada satu yang akan ketinggalan kalau kita mempraktikkan ini. Oke, thank you Anti. Ada lagi yang mau menambahkan bagaimana tanggungan orang tua sebagai orang tua kepada anak-anak dalam menerapkan kebenaran? Oke. Baik. Ya, silakan Brother Ebing. Mau menanggapi sedikit tentang pertanyaan dari komentar dari Anti Early ya. Itu sangat berkaitan dengan pembenaran oleh iman. Kalau kita mau pelajari tentang rumah tangga, terang tentang rumah tangga, itu sebenarnya adalah satu pelajaran yang akan akan mengungkap keaslian diri kita. Jadi ini satu pelajaran yang sangat sulit sebenarnya. Bukan sulit dia sulit, tapi karena manusia itu begitu mencintai dosa dan begitu dibutahkan oleh kepalsuan. Jadi ini menjadi sangat sulit. Dan konsekuensi ketika kita mau mempelajari kebenaran, mau tidak mau kita akan menyinggung lebih jelas lagi tentang pelajaran rumah tangga. Nah, kita sempat sharing sama Lali bahwa dulu ketika kita belajar pembenaran oleh iman, kita didorong untuk belajar tentang rumah tangga. Dan ketika kita belajar rumah tangga, kita didorong untuk lebih lagi mempelajari tentang pembenaran oleh iman. Dan dua terang ini akan selalu saling melengkapi dan menerangi. Dan akhirnya ya semakin jelas dan semakin jelas gitu. Jadi ketika kita berada pada jalur yang benar, mau tidak mau pelajaran tentang rumah tangga itu kita akan pelajari. Lebih jelas dan semakin jelas. Kenapa? Karena ini akan betul-betul membentuk satu umat yang asli gitu. Satu umat yang betul-betul kalau dia baik itu betul-betul baik. Kalau dia benar itu betul-betul benar gitu. Bukan bukan satu polesan atau satu yang ditutup-tutupi gitu. Baru mengenai dosa dosa bagaimana kalau kita orang tua yang kita udah lewat gitu, kita nggak tahu ini, orang tua kita juga nggak tahu gitu gimana. Nah, menjadi tugas kita dalam pelajaran pembenaran oleh iman, kalau kita melakukan dosa di waktu yang lalu, kita harus akui itu sebagai satu dosa. Jadi dalam pelajaran pembenaran oleh iman, Tuhan akan mengampuni kita dan membenarkan kita. Tapi kita harus tahu dosa apa yang kita buat. Dan bersyukur kalau ada pelajaran yang ada terang firman Tuhan yang menerangi dosa-dosa kita, kemudian kita akui. Jadi bersyukur jika ada sebuah pelajaran yang menerangi kehidupan kita dan kita menyadari kita berdosa. Dan kalau kita menyadari kita berdosa, itu harus diakui sebagai satu kesalahan supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sehingga kita tidak mengulangi atau meneruskan dosa-dosa yang sama. Jadi orang tua yang udah lewat di dalam terang pelajaran pembenaran oleh iman adalah satu kesempatan untuk bertobat gitu. Kalau kita udah lewat gitu, terus didiamin aja. Kutipan ini akan berlaku. Kutipan ini akan berlaku yang kita sedang baca ini. Bagi orang-orang tua yang tidak mau tahu bahwa apakah dia berdosa atau enggak terhadap anaknya, kutipan ini akan berlaku. Bahwa satu saat nanti pengadilan Tuhan akan datang, akan berdiri di hadapannya,
dan akan menuntut. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, hidupnya adalah hidup yang memalukan dan penuh dengan kesalahan, dan akhirnya dia harus dihukum. Anak-anak dan orang tua akan berhadapan-hadapan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mempersalahkan orang tua sebagai penyebab semua anak-anak yang jatuh ke dalam keberdosaan. Nah, kemudian tanggapan saya yang berikut adalah mengenai kutipan ini dan yang juga di atas tadi. Seharusnya ya, para orang tua kita tidak mengalami keadaan seperti ini. Ya, orang tua seharusnya tidak mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Ini sebenarnya adalah kutipan-kutipan yang kalau boleh enggak gitu. Kalau boleh enggak. Bagi orang tua yang betul-betul mempelajari kebenaran, ini seharusnya enggak akan terjadi gitu. Bagaimana kita memanjakan anak di dalam apa ya? Di dalam satu kesalahan, di dalam dosa-dosa. Ini sebenarnya sudah akibat dosa dari satu dosa gitu. Yang pada akhirnya ya berakibat pada pengadilan Tuhan yang terakhir ya. Jadi ada kutipan tadi di atas, Saudara Roy boleh bisa balik ke atas yang di garis merah itu, yang dikasih warna ini dia. Penyebab utama mengapa telah ditunjukkan kepada saya bahwa satu penyebab utama mengapa terjadi hal-hal yang menyedihkan ialah orang tua tidak merasa bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dalam penyesuaian diri dengan hukum alam. Di sini ada 2 poin ya, saudara-saudara. Pertama, merasa bertanggung jawab untuk mendidik, ya. Kemudian mendidik mereka sesuai dengan hukum alam. Jadi ada orang tua yang hanya melahirkan anak, kemudian sekedar melahirkannya saja gitu, kasih makan dan ya cukup begitu, seperti satu siklus yang biologi yang normal dari kehidupan. Dan ini menurut saya adalah satu kesalahan. Banyak orang tua lupa bahwa di dalam melahirkan anak itu ada satu tanggung jawab yang besar. Ini saudara-saudara kita bisa mengerti, kita ambil contoh ya. Saya sering berkata kepada istri saya, kita bilang begini, bagaimana kita harus bersikap dengan anak-anak kita? Kita bilang, coba bayangkan, kamu itu dipercayakan oleh, misalnya di Indonesia ini ada orang terkaya, salah satu orang terkaya itu Haritano gitu, atau misalnya Bill Gates, anaknya Bill Gates itu dipercayakan kita yang pelihara, ya. Bagaimana sikap kita sebagai sebagai orang yang dipercayakan untuk menjaga orang-orang seperti ini, anak dari orang-orang seperti ini, ya. Misalnya kita dipercayakan anak dari Bill Gates, anak dari Mark Zuckerberg, anak dari Steve Jobs, dipercayakan kepada kita untuk dididik. Bagaimana sikap kita, bagaimana kata-kata kita gitu, bagaimana ekspresi kita kepada mereka. Saya mengatakan pasti ya, kita akan buat yang terbaik untuk mereka. Ini saudara-saudara saya katakan, ini manusia duniawi. Kepada kita orang tua dipercayakan anak yang jauh lebih tinggi derajatnya. Ya, anak-anak kita itu adalah anak Bapa Bapa surgawi yang kehormatan dan kuasanya lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Masakan kita sebagai orang tua ya memperlakukan anak kita itu biasa-biasa aja. Ya, memperlakukan anak kita itu sembarangan. Dan menurut saya, ini satu kesalahan besar. Jadi, bagaimana kita memandang nilai anak kita, itu akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita. Jadi, kalau anak-anak itu dianggap sebagai yang remeh-temeh, sebagai makhluk yang biasa aja, ya jelas, kita akan perlakukan mereka remeh-temeh, biasa, ya yang penting sok kasih makan, sok kasih besar. Ya. Dan terserah, sisanya itu terserah mau jadi apa gitu. Tapi saudara-saudara, kalau kita di dalam benak kita mengerti, kita menyadari bahwa anak kita itu adalah anak Bapa yang di surga, ya,
yang nilainya jauh lebih berharga dari orang-orang tua yang kita sebut tadi. Bill Gates kah, Steve Jobs kah, ya, itu jauh lebih daripada itu. Nah, saudara-saudara, cara kita melihat anak kita akan mempengaruhi sikap kita terhadap anak kita. Dan disinilah kita melihat ada banyak orang tua pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena bagaimana mereka menilai anak mereka itu sebenarnya sangat rendah. Mereka tidak menyadari anak yang anak yang mereka miliki adalah yang dikaruniakan oleh Bapa Surgawi, penguasa di atas segala sesuatu. Jadi seharusnya ini tidak terjadi. Dan kalau terjadi, makanya kutipan ini akan terjadi. Pengadilan Tuhan akan mempersalahkan apapun, ya, kesalahan anak itu akan dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Oke, begitu aja dulu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih Brother Ebing untuk penekanannya. Bagaimana karena oleh satu atau dua jiwa saja, maka Tuhan akan tetap mau datang untuk mati bagi kita, ya. Jadi setiap jiwa itu sangat berharga di pemandangan Tuhan. Harganya adalah seharga daripada anak daripada pencipta dunia ini. Seharga daripada pencipta dunia ini. Aduh. Jadi kita diingatkan kembali bahwa apabila kita mengenal Yesus, mengenal Bapa, maka kita akan mengasihi sesama, ya, dengan segenap hati, akal budi, ya, dan dengan segenap kekuatan. Dan anak kita itu adalah sesama kita juga, apalagi dia anak kita memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi yang kita kembali diingatkan betapa satu jiwa itu sangat berharga di pemandangan Tuhan, ya. Sangat berharga di pemandangan Tuhan. Dan untuk jiwa yang masih lemah, butuh bimbingan, tuntunan, yaitu anak-anak kita, itu adalah tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Brother Ebing untuk tambahannya, komentarnya. Sambil yang lain silakan interrupt kalau mau menambahkan. Oke, kita akan membaca dari silakan. Ada yang mau menambahkan? Oh iya Kak, Silakan. boleh tambah sedikit. Kita mau kasih komen tadi yang Ebing punya komentar itu, puji Tuhan. Diingatkan kembali. Jadi di kutipan Ellen White di Prophet and Kings itu dibilang di situ, dia bilang in the time of the end every divine institution is to be restored. Jadi pada akhir zaman itu institusi Tuhan itu harus di-restore. Jadi kalau kita lihat institusi Tuhan kan ada dua, ya, satu marriage dengan satu sabat. Nah, terus di kutipan dia punya bawah itu lagi berbicara mengenai hari sabat dengan Yesaya 58 gitu. Jadi ini saya punya conviction sendiri yang mana Tuhan mau restore kita punya Tuhan mau mengembalikan itu divine institution yang dia sudah kasih di Eden. Dan akhir-akhir ini kita semua lagi belajar mengenai keluarga, anak-anak, semuanya itu. Dan waktu baca kutipan ini saya rasa kayak gimana ya, aduh Tuhan, terima kasih gitu. Karena kalau divine institution harus di-restore, semua kita pikir oh ya hanya sabat, institusi hari sabat, tapi itu bukan hanya sabat, itu mengenai perkawinan dan juga keluarga, cara mendidik anak, dan semuanya itu. Makanya memang tanggung jawab orang tua itu sangat besar, ya, tidak mudah, apalagi seorang ibu gitu. Jadi ada di satu kutipan Ellen White yang kita mau share sedikit mengenai tanggung jawab seorang ibu. Ellen White bilang tadi, yang Ebing tadi sudah bilang mengenai tugas ibu, atau gimana kalau orang terkaya anaknya dipercayakan kepada kita. Jadi
Ellen White bilang sendiri bahwa itu tanggung jawab dari seorang wanita atau ibu itu adalah lebih sacred, lebih holy daripada pria gitu. Karena apa? Karena ibu itu harus membesarkan anaknya, mendidik mereka, makanannya. Ini kan lagi ngomong mengenai makanan. Itu semua yang atur kan ibu-ibu gitu. Makanya dibilang tanggung jawab ibu itu lebih sacred, lebih holy gitu, dan dia bilang biarlah setiap wanita itu realize, sadar ya dia punya tanggung jawab yang sangat suci itu, dan dia bilang biarlah dia mendidik anak-anaknya, dan kemudian dia bilang posisi dari wanita atau ibu di dalam rumah tangganya itu lebih sacred, lebih suci daripada raja di atas tahtanya. Aduh. Makanya pas baca tadi kutipan kenapa anak begini gini karena orang tua tidak sadar tanggung jawabnya, karena makanannya gini. Iya betul, kalau kita realize itu ibu-ibu nggak menyadari tanggung jawabnya, ya akan apa ya, akan jadi seperti dalam kutipan yang kita sudah baca. Tetapi kalau ibu-ibu menyadari tanggung jawabnya, akan menghasilkan anak-anak seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, akan menjadi seperti Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, dan kita lihat ibu Tuhan Yesus dengan ibu Yohanes Pembaptis, mereka kan cousin gitu, anak bersaudara. Berarti mereka punya satu oma opa gitu. Dan berarti dalam keluarga mereka itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, sampai Tuhan mempercayakan nabi yang paling besar dan juru selamat kepada keluarga ini gitu, Mary dengan Elizabeth. Jadi ini menjadi satu dorongan untuk kita sebagai orang tua ya, yang mana Tuhan lagi mau restore satu institusi lagi yang mungkin selama ini orang nggak terlalu gimana ya, we know about family, tapi belum dibicarakan secara lebih detail dan lebih apa namanya ya, yang khusus lah untuk pembicaraan mengenai marriage dengan family seperti itu. Jadi dengan terang yang Tuhan berikan kepada kita, apalagi sekarang lagi belajar kesehatan mengenai anak-anak. Jadi ini adalah satu bukti yang mana Tuhan mau restore orang punya keluarga. Doesn't matter anak-anak kita masih kecil atau sudah besar, yang tadi sudah dibilang bahwa Tuhan mau restore kita punya keluarga dengan cara Tuhan. Dan yang penting yang tadi Ebing sudah bilang juga bahwa kita orang tua, walaupun saya punya anak-anak kecil, baru 5 tahun yang paling tua. Saya tahu in the past kita banyak sekali mistake yang kita sudah bikin. Saya harus acknowledge itu sama Tuhan, minta pengampunan dosa, dan mulai dengan apa yang terang yang Tuhan kasih untuk mulai yang baru. Dan biarlah kita bisa saling menguatkan di pelajaran ini untuk melihat kita punya keluarga, anak-anak kita, supaya bisa institusi yang satu yang mengenai marriage di restore, dan kita juga bisa keep the Sabbath day holy, yaitu institusi yang satu lagi. Oke, thank you. Iya, terima kasih Joy untuk tambahannya, komentarnya mengenai bagaimana juga ibu ya memiliki peran yang sebenarnya lebih besar, karena hubungan, nanti kita akan baca juga ada di kutipannya di bawah, hubungan yang lebih dekat dengan anak itu adalah ibu ya. Jadi ibu yang memiliki jalur masuk yang lebih kuat kepada anak-anak ya. Dan di situ dikatakan tugas ibu sangat berat, tetapi ayah harus menopang. Itu nanti kita akan baca sebentar. Dan pengalaman di waktu yang lalu, betul sekali, biarlah apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita saat ini dan akan pertambahkan lagi kan. Apabila kita menuruti satu terang, maka terang berikut akan ditambahkan. Ada terang
yang berikut tidak akan pernah ditambahkan kalau kita belum masuk kepada terang sebelumnya, ya kan? Seperti anak tangga nomor 8, tidak akan kita injak nomor 8 sebelum kita menginjak anak tangga nomor 7. Dan ini adalah prinsip yang Yesus nyatakan kepada murid-murid. Banyak hal yang masih akan aku nyatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menerimanya. Ada proses-proses sebelumnya yang harus dilewatin untuk kemudian kita akan terima ke proses yang berikutnya. Jadi sampai sejauh ini pun kita lihat sudah begitu besar, begitu banyak terang yang kita dibukakan, dan akan ada lagi yang lebih banyak lagi yang akan diungkapkan kalau yang sudah ada kita hargai dan kita bawa ke hadapan Tuhan untuk menolong dalam diterapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Terima kasih untuk penekanannya dalam institusi institusi yang surga tetapkan, yaitu keluarga yang harus di restore ya. Oke. Thank you Joy. Baik, sambil kita melanjutkan, kalau ada silakan diinterrupt ya untuk dibacakan, dan kita mau minta apakah Brother Ebing boleh melanjutkan pembacaan dalam poin 360. Roy, boleh yang lain dulu, boleh yang lain. Oke. Apakah Anti Early boleh tolong bacakan? 360 sampai bentar ya. Ya ini, sepanjang ini ya, panjang memang. Ya, silakan Anti. Oke, nanti kasih tahu aja. Iya. Oke, sementara berada dalam mobil, saya mendengar komentar orang tua bahwa selera anak-anak mereka sangat peka. Kalau tidak ada makanan daging dan kue, mereka tidak bisa makan. Sesudah makan siang, saya memperhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak ini. Makanan itu terbuat dari tepung halus, daging yang dilapisi dengan rempah-rempah hitam, sop yang dibumbui rempah-rempah pedas, kue dan makanan ringan. Ini makanan kita dulu ini. Wajah anak-anak yang serba pucat itu jelas menunjukkan penyalahgunaan perut yang sedang menderita. 2 di antara anak-anak ini memperhatikan anak-anak keluarga lain sedang makan keju. Wow, 2 di antara anak-anak ini memperhatikan anak-anak keluarga lain sedang makan keju bersama makanan lain. Mereka kehilangan selera melihat hal itu, sampai ibu yang memanjakan ini meminta sepotong keju untuk anak-anaknya. Aduh, ini saya dulu ya. Dia takut kalau anak-anak tidak mau makan sama sekali. Si ibu menyeletuk. Anak-anak saya suka ini dan atau itu. Begitu banyak. Jadi saya membiarkan mereka memakan apa yang disukai. Karena selera menginginkan makanan yang diperlukan tubuh. Anti baca terus ya, nanti sampai di mana Anti mau pause dulu untuk menjelaskan, silakan. Iya, silakan. Pause dulu. Kasih mengenai ini tadi yang barusan dibaca. Ini yang saya alamin ya dulu begitu. Waktu anak-anak, karena kita nggak punya pengetahuan, tidak tahu mau makan makanan sayur yang mentah, atau makanan yang sehat, tidak tahu, mau 2 kali makan, 3 kali makan, atau semua itu pokoknya tidak ada pengetahuan. Jadi makanannya apa? Fast food. Ya itu fast food. Jadi saya bangga kalau makanan ke restoran terus gitu. Itu hidup saya dulu. Bahwa anak-anak makanannya ke fast food, restoran, itu semua tidak baik. Saya tahu sekarang ini, baru tahu gitu ya. Dan makanan, tapi memang saya nggak kasih anak saya makan daging, karena saya nggak doyan daging. Jadi kue-kue ya, of course, karena orang Indonesia itu terkenal dengan kue-kuenya kan. Jadi di Amerika ini, selain kue Indonesia, kue Amerika juga. Jadi banyak sekali. Kalau di Amerika ini kue dari negara-negara lain, ya aduh yang Portos, yang apa semua itu. Malah melanggar Sabat ya. Karena apa?
karena kita melihat teman-teman kita gitu. Jadi karena teman-temannya yang satu gereja begitu, nah ikutlah jadinya gitu. Padahal hari Sabat pulang gereja, jadi ngantri. Aduh itu memang itu harus diakui seperti Ebing bilang, harus mengaku kepada Tuhan, minta ampun dosa, kesalahan itu. Jadi sudah diingatkan tadi oleh Ebing untuk mengaku dan minta ampun itu ya akan kesalahan yang sudah dibuat itu. Dan banyak sekali itu kesalahan yang saya bikin itu banyak sekali. Dan memang kue-kue dulu ada orang Indonesia yang punya toko buka makanan kue. Aduh, kita malahan bangga ya dulu makanan di restoran bangga, malahan kue-kue apa semua itu bangga. Tetapi Tuhan itu membaca hati dan ada waktunya Tuhan lah ya, ada waktunya Tuhan untuk kita. Pada waktu kita melihat ini, sadar dan tahu kita udah salah, kita harus berhenti, stop. Dan kita ikut apa yang Tuhan kasih tahu ini. Dan jadi ikut terang yang kita dapat. Dan memang anak-anak jadinya karena sudah dibiasakan makanan yang enak, manis, atau pedas, atau bumbu-bumbu, atau ya itu karena lidah mereka jadi udah terbiasa dari kecil. Nah, jadi kayak misalnya Orion, Josiah sudah dilatih dengan makanan sayur aja, kalau misalnya dari kecil udah dilatih dengan kayak Faith apa gitu, dilatih dengan makan sayur mentah tanpa bumbu, tanpa apa. Jadi mereka udah terlatih ya makanan itulah yang mereka tahu. Asal jangan kita berikan sesuatu makanan yang ada rasa enak gitu ya, gula atau apa, rasa gula lah yang bikin enak ini. Nah, terus ada makanan kayak di Indonesia, makanan kayak hamoy gitu ya, yang buah kana gitu, asin-asin. Aduh dulu saya makan doyan banget kayak gitu. Nah, akibatnya penyakit saya sudah di tua ini, darah tinggi. Nah, karena suka makan asin, karena apa? Tidak berpengetahuan. Terima kasih kepada Tuhan diberikan pengetahuan walaupun sudah tua dan harus di reverse ya penyakitnya. Nah, dari masih kecil inilah harus kita biasakan latihan mulut anak-anak ini dengan makanan yang sederhana tadi, tanpa bumbu, tanpa pokoknya bukan makanan enak. Nah, jadi kalau tidak kita perkenalkan begitu, mereka nggak terbiasa. Ini yang dikasih tahu di sini oleh Mrs. White mengenai segala macam makanan yang terbuat dari tepung halus, daging, dari lambing, segala macam itu. Karena apa? Anak-anak itu sudah dibiasakan dari kecil makanan yang itu. Jadi mereka tahu, aduh tetangga tuh sebelah makannya makan kayak keju, gue minta, dia nggak mau ngambek gitu. Karena apa? Anak-anak biasanya sudah tahu sifat seorang ibu atau sifat orang tua ya. Kalau mereka dimanjakan, oh mami gue kalau gue lihat minta nih pasti dikasih, kalau enggak gue ngambek gitu. Tapi kalau sudah dilatih dari kecil dengan tegas, orang tua tegas kepada anak, anak itu nggak akan berani begitu. Mereka karena memang sudah dikasih izin dari awal. Ya, di sini kita melihat bagaimana jadi orang tua dikuasai oleh anak kecil. Karena apa? Anak saya aja dulu waktu masih kecil, mama saya suka kasih, udah bawa aja, dia nggak mau makan, bawa aja naik lift gitu ya, naik tangga jalan itu. Jadi kita harus nyuapin dia, bawa ke mall nyuapin gitu, main naik tangga jalan, kita tunggu di atas, suap, turun lagi, suap, turun. Aduh itu memang benar-benar dimanjakan. Aduh itu memang sudah harus salah sekali, yang itu yang kita harus sudah sadar harus mengaku kepada Tuhan ini. Terima kasih kepada Ebing tadi juga diingatkan ya kitanya untuk karena sudah salah baru sadar di sini. Anak-anak sudah besar udah nggak sama kita lagi, baru kita sadar di sini karena baru melihat firman Tuhan ini ya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan yang bekerja, Roh Sucinya
di pikiran saya gitu. Terima kasih. Dan jadi sudah sadar tahu yang mana yang baik ya. Seorang ibu udah harus menyediakan makanan yang sehat. Jadi kita udah belajar makanan yang sehat dan kita udah tahu bahwa nggak usah buat anak-anak, buat kita sendiri karena kita orang tua ini juga sudah salah. Jadi makanan yang selama ini udah salah, yang saya ikuti ini udah salah. Dan udah sejak kita belajar kita mengikuti, waduh, walaupun kalau misalnya ada omongan orang yang kasih tahu misalnya ya, oh jangan, nggak boleh ini, nggak boleh dimakan, kita masih tetap juga. Karena apa? Kita belum melihat firman Tuhan itu. Nah, waktu firman Tuhan bilang itu, oh iya, berarti saya ini harus dirubah gitu. Nah, jadi kita udah harus berubah, bumbu-bumbu udah pada dibuangin, udah kita share sama kakak saya, sampai kakak saya bilang, oh si ini udah dari medical missionary tapi bumbunya banyak sekali katanya gitu kan. Nah, ya udah saya bilang kita mau nggak usah lihat orang, kita lihat Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang harus tinggalkan. Nah, pengalaman saya lagi yang kalau kita praktekkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari ini, memang saya merasa beda dengan tubuh saya ini seperti lebih ringan gitu ya. Yang waktu itu saya kasih tahu, kok tambah banyak ini fat di perut saya. Nah, untuk menghilanginya gimana? Saya bilang, memang harus, mungkin saya udah terasa, oh saya harus cut mungkin yang karbohidratnya karena saya nggak banyak bergerak, jadi harus makan sayur-sayuran lebih banyak, dan yang lainnya harus dikurangin semua. Jadi, dan untuk itu pun harus ngejas ya supaya nggak lapar kitanya gitu. Jadi untuk ngejas sedikit demi sedikit dikurangin. Puji Tuhan firman-Nya ini ya udah dibagikan. Jadi kalau biasanya kadang-kadang saya suka mendengarnya sembari sambil lalu, saya bilang no, saya harus duduk di sini. Kalau saya nggak duduk di sini, saya nggak ada perhatian. Dan saya nggak perhatian, saya nggak bisa masuk ini apa yang difirmankan Tuhan. Kalau saya sambilan, saya hanya cuman yang, jadi mata saya nggak melihat itu firman-Nya, saya cuma mendengar orang yang ngomong komentar aja, maksudnya yang tambah-tambahan aja. Dan dengan begitu, saya nggak pick up banyak. Nah, dengan begitu saya cuma ngambil, cuma 5%, mungkin cuma 2%. Nah, sebelah, saya harus duduk di sini. Kalau saya kerja, saya nggak bisa ini mendengar firman Tuhan ini, nggak bisa ikutin gitu. Oke, saya sambung lagi ya. Ini mungkin benar kalau selera itu belum diselewengkan. Nah, ini tadi yang cerita waktu masih kecilnya. Ada selera alamiah. Saya nggak tahu selera alamiah ini ya, selera alamiah yang dimaksudkan tadi yang sederhana ya, sayur-sayur aja yang nggak ada bumbu-bumbu, belum diperkenalkanlah gula-gula apa semua itu ya. Ada pula selera yang sudah diselewengkan. Selera yang sudah diselewengkan ini ya itu yang sudah dikasih gula, ya dikasih garam, udah di bumbu-bumbu gitu ya. Nah, orang kayak nastar itu kan memang enak ya. Nah, walaupun vegan, nastar itu sebenarnya nggak boleh juga ya, karena itu udah dari gula ya. Nah, anak-anak kalau sudah merasakan itu enak, nastar, karena bikin nanasnya juga dari gula. Dia punya menteganya, walaupun vegan itu mentega, tetap itu oil yang dibuat. Nah, orang tua yang sudah mengajar anak-anak mereka supaya memakan makanan yang merangsang, waduh, itu merangsang juga itu. Karena ada palanya, ada apa ya, dan tidak menyehatkan selama hidup. Sampai cita rasa itu sudah dirusakkan sehingga mereka tidak makan. Tidak ingin makan tanah liat, ini sih sudah dirusakkan sehingga mereka ingin makan tanah liat. Itu ibu hamil ya, ada yang mau makan tanah liat, batu tulis, kopi gosong, teh kental, kulit manis, kulit manis, bawang putih ya sehat, rempah-rempah. Tidak boleh mengatakan bahwa selera menuntut apa yang diperlukan tubuh.
Jadi biasanya ibu hamil. Kulit manis ini apa tadi? Kayu manis ya, kayu manis. Oh, kayu manis. I see. Oke, Ya. oke. Kak, berarti kita nggak boleh ya makan kayu manis ya, tapi bawang putih. Ini kok nggak dibolehkan bawang putih? Bukannya bawang putih ini bagus? Nah, termasuk di sini nih. Itu herbal ya, masuk kategori herbal. Oh, bukan bawang putih ini. Ini clove. Clove itu cengkeh. Cengkeh ya. Cinnamon apa tadi? Cinnamon tadi? Kayu manis, cinnamon. manis, Kayu kan? manis. Ya, kayu manis itu bukan kulit manis. Kayu manis itu cinnamon. Terus bukan bawang putih ini. Ini bukan bawang putih. Ini clove. Clove itu apa tadi saya bilang cengkeh. Cengkeh ya. Ya, cengkeh. Bukan bawang putih, itu cengkeh. Nah, di sini jadi di sini dikasih tahu. Terjemahan dari IPH ini diambil. Iya. Oh iya. Cengkeh dan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini saya nggak tahu apa aja ya. Jo yang udah pernah belajar kasih dulu Dino. Tidak boleh mengatakan bahwa selera menuntut apa yang diperlukan tubuh. Berarti kita nggak boleh nih minum kopi burn coffee. Jadi kalau kopi nggak burn boleh ya. Tea grounds, cinnamon, cloves, spices. Tapi saya udah buang itu. Oke, cannot claim that appetite demand. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa selera menuntut apa yang diperlukan tubuh. Jadi kita ngikut yang diperlukan tubuh, bukan mengikuti selera ya. Selera sudah dididik dengan salah. Wah, sampai selera itu diselewengkan. Sampai selera itu diselewengkan. Alat pencernaan yang halus, berarti kalau saya melanggar ini saya berdosa ya. Apakah begitu? Akan menuntun kepada dosa. Akan Karena sangat. saya ada beli teh Thai tea. Thai tea itu nggak boleh kan katanya ya. Nah, memang saya berarti saya harus buang itu. Memang nggak dimakan, tapi buat apa disimpan kalau nggak dimakan? Berarti itu harus dibuang ya. Isinya apa dulu Aunty Erli? Thai tea, cuman Thai tea. Maksudnya itu kan ada tea yang dari herbs, bukan tea yang dari green tea gitu. Ada yang herbs. Oh, kita green tea yang nggak boleh ya? Ya, kan ada tea yang natural yang dari chamomile, dari iya, kalau dari chamomile herbs, tahu kita. Iya. Ya, jadi it depend tea-nya itu apa dia punya ingredients gitu. Nggak semua tea itu nggak semua tea itu nggak bagus gitu. Dia nggak bilang gitu sih, dia cuma bilang Thai tea doang, berarti mungkin iya. Harus lihat ingredientnya apa. I see. Oke. Oke. Alat pencernaan yang halus sudah dirangsang dan terbakar sampai kehilangan kepekaannya. Aduh, kasihan nih perut saya. Sorry. Makanan sederhana yang menyehatkan nampaknya hambar bagi mereka. Betul. Perut yang sudah disalahgunakan itu tidak akan melakukan tugasnya kecuali didorong dengan bahan yang paling merangsang. Ini betul. Ini saya ada pengalaman ya sampai sekarang ini. Karena saya mencoba makanan yang natural itu kan memang nggak rasa ya. Jadi makanan yang salad-salad biasa itu, aduh, kayak ada seperti apa? Ada mencari something gitu. Apa gitu? Iya, kayak ada kekurangan. Aduh, apa yang saya kehilangan gitu. Terus, aduh, saya bilang saya harus pergi minumin gitu. Jadi seperti orang kecanduan gitu. Ada orang yang kecanduan. Kecanduan rokok atau kecanduan apa gitu ya, terus dia seperti kehilangan apa yang saya harus cari gitu untuk mengisi yang kosong tadi gitu. Nah, tapi itu hanya beberapa saat ya, saya rasa itu kita harus lakukan, biasakan supaya lama-lama nanti nggak akan mencari lagi gitu. Harus dibiasakan memang, karena kalau baru-baru mungkin
kita begitu ya. Perut yang disalahgunakan itu, aduh, memang udah saya punya perut, sudah dia punya kepekaannya udah hilang. Makanya saya pikir itu apa ya, ada sakit penyakitnya apa gitu. Jadi dia punya selaput yang di dalam perut itu udah hilang, udah tipis, udah bolong-bolong katanya gitu. Saya cari di internet. Jadi kalau makan gluten, nggak boleh makan gluten. Karena kalau makan gluten itu dia masuk ke dalam lubang, apa aja kayak tepung itu kan ada glutennya. Dia masuk ke dalam lubang yang karena tipis tadi, terus dia masuk ke saluran darah. Nah, disitulah bikin penyakit tadi katanya, jadi bisa menyebabkan penyakit macam-macam gitu. Itu yang saya baca. Karena saya mau cari penyakit ya, mengenai perut gitu ya. Nah, sekiranya anak-anak ini telah dilatih untuk memakan hanya makanan sehat yang disediakan dengan cara yang paling sederhana dan menjaga sari alamiahnya jangan sampai hilang, menghindari makanan daging, lemak, segala jenis rempah-rempah, maka cita rasa dan selera tidak akan rusak. Wah, bagus deh ini Orion sudah makan sayur-sayuran ya. Sebagaimana telah ditunjukkan, makanan alamiah adalah makanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Waduh, puji Tuhan. Ya, oke. Udah selesai kan? Terima kasih, itu makanan alamiah. Itulah yang dipraktekkan sejak mereka masih kecil. Kalau karena kita orang tua udah makanan yang enak. Terus kalau kita sudah makanan enak, orang tua, masa anak kita, kok mami boleh makan katanya itu kue keju, bukan keju beneran, walaupun keju bohongan ya. Tapi kan itu dari mentega. Terus loh, nanti anak-anak dia lihat kok kita nggak dikasih maminya makan. Nah, berarti orang tua pun harus melatih dulu sebelum anak. Jadi bagaimana kita nggak kasih ke anak kalau orang tuanya tidak melatih. Aduh nastar katanya ini ada kue, apalagi kalau mau tahun baru atau mau Christmas orang-orang gitu ya. Mereka punya kue-kue, punya apa, orang mau lebaran gitu kan, banyak kue-kue itu kan. Nah itu semua gula kan, gula manis. Terus kalau lihat orang tuanya makan yang enak, masa anaknya nggak dikasih? Nah berarti orang tua harus melatih dulu supaya anak-anak bisa ikut. Kalau orang tua sendiri makan, pasti nggak akan bisa itu. Nah, berarti yang dilatih sekarang ini adalah orang tua. Supaya karena kalau anak-anak itu masih murni, masih bisa mereka. Nah, yang susah ini orang tua karena apa? Lidahnya sudah terbiasa dengan yang lama. Gitu. Oke, Roy, terima kasih. Oke, terima kasih Anti. Ada yang mau menambahkan, memberikan komentar sebelum akan dilanjutkan oleh Lali ya, kalau Lali memungkinkan. Ada yang mau menambahkan? Oke, kalau gitu apakah Lali dalam posisi yang memungkinkan untuk melanjutkan case ya? Oke. Ya silakan. Makanan berkualitas rendah. Boleh sorry. Sementara orang tua dan anak-anak sedang memakan makanan mewah, saya dengan suami pada jam 1 siang memakan makanan kami yang sederhana yang terdiri dari roti jelai tanpa mentega bersama buah-buahan yang banyak. Kami makan dengan rasa nikmat dan perasaan bersyukur. Kami tidak harus membawa belanjaan yang limpah untuk memuaskan selera secara bebas. Kami makan dengan sepuas-puasnya tanpa merasa lapar lagi sampai besok pagi. Anak lelaki yang memakan jeruk, kacang, jagung, dan permen menganggap kami sebagai pembeli yang tidak mampu. Lanjut. Makanan berkualitas rendah yang mereka makan itu tak dapat diolah menjadi darah yang baik dan perangai yang baik pula. Anak-anak
mereka pucat pasi, ada di antaranya yang mempunyai luka busuk di dahi dan tangan. Yang lain hampir buta dengan mata yang sakit, yang merusak kecantikan wajahnya. Yang lain mempunyai borok di kulit, tersiksa dengan batuk, mata rabun, sakit kerongkongan, dan paru-paru. Saya memperhatikan seorang anak lelaki umur 3 tahun yang menderita karena mencret. Dia demam, tetapi tampaknya dia hanya memerlukan makanan. Setiap menit dia meminta kue, daging ayam, dan sop. Si ibu memenuhi semua permintaannya seperti seorang hamba penurut. Jikalau makanan yang diminta itu tidak muncul segera setelah diminta, anak itu menangis dan kata-kata semakin tidak menyenangkan. Lalu si ibu berkata, "Baik, baik, sayang, engkau akan mendapatkannya." Setelah makanan itu ditempatkan di tangannya, makanan itu dibuang di lantai mobil dengan nada marah karena makanan itu tidak cepat diberikan kepadanya. Seorang perempuan kecil sedang memakan daging rebus, sop berbumbu rempah-rempah, roti, dan mentega. Ketika dia melirik pada piring saya, dia menginginkan sesuatu. Inilah rupanya yang belum pernah dimakannya. Lalu dia merengek dan tidak mau makan. Anak yang berumur 6 tahun itu mengatakan dia mau sepiring makanan. Saya kira dia menginginkan apel merah yang sedang saya makan. Meskipun persediaan kami sangat terbatas, saya merasa kasihan kepada orang tua itu. Jadi saya memberikan anak itu sebuah apel besar. Dia merenggutnya dari tangan saya, lalu dengan geram dia melemparkannya dengan cepat ke lantai mobil. Saya berpikir kalau anak ini terus dibiarkan mengikuti kemauannya, maka dia akan membawa rasa malu kepada ibunya. Lanjut, Li. Oke. Pasti ini komentar Mrs. White terhadap kasus ini ya. Oke, lanjut. Ya. Pertunjukan nafsu seperti ini adalah akibat dari pemanjaan si ibu. Kualitas makanan yang disediakannya untuk anak-anaknya membebani alat pencernaan secara terus-menerus. Darah menjadi cemar, anak itu berpenyakitan dan mudah tersinggung. Makanan yang berkualitas rendah yang diberikan kepada anak ini ialah jenis makanan yang membangkitkan nafsu, merendahkan moral dan intelek. Orang tua membentuk kebiasaan anak mereka. Mereka menjadikannya bersifat mementingkan diri dan tidak mengasihi. Mereka tidak membatasi keinginannya atau mengendalikan nafsunya. Apakah yang diharapkan dari anak itu setelah dewasa nanti? Banyak yang tidak memahami hubungan pikiran dengan tubuh. Proses pertumbuhan tubuh diperlambat dengan susunan makanan yang tidak baik. Otak dan saraf dipengaruhi dan nafsu terangsang dengan mudahnya. Wah, silakan, Li. Boleh kembali ke atas, Kak, dia pernah. Yang paling atas mungkin yang tadi. Ya. Oke, jadi ini contoh ya di mana ada perbandingan ya antara keluarga Nyonya White dengan keluarga yang lain yang bilang di sini. Jadi ini yang dimakan oleh orang itu dia bilang oranges, nuts, popcorn, and candy. Jadi jagung di sini bukan jagung yang ini ya, tetapi jagung popcorn. Kita tahu popcorn itu sudah popcorn ya, beda sama jagung asli, tapi terjemahannya cuma jagung aja. Ini keluarga Ellen White itu makan roti dan ini Graham bread with butter ya. Butter ini terjemahannya jelai. Jadi ya, oke. Ini without butter ya, Graham bread without butter. Ini makan roti tanpa mentega dengan buah-buahan ya. Jadi ini kita lihat dia punya nutrisi roti itu. Ini mereka makannya jam 1 siang ya. Memang mungkin dia punya jam makan memang teratur. Jadi ini memang disarankan juga kalau kita makan siang memang jam 1 ya. Karena kita makan jam 7, jam 1. Kalaupun malam enggak makan enggak masalah ya. Atau malam makan buah-buahan aja enggak masalah. Dan ini sebaiknya jam 1 siang ya, seperti yang dicontohkan. Dan ini dia punya kualitas antara makanan yang dimakan mereka berbeda ya. Jadi berbeda ya. Ya, jadi dari kualitas lah akan kelihatan kualitas makanan akan terlihat
karakter anak itu ya. Itu atau dia dari fisiknya pula bisa kelihatan banyak yang sakit-sakitan, ada luka di kalau orang dulu di kampung-kampung sering ada yang banyak luka-luka di kaki kan. Di mana-mana ada luka. Malah disalahkan waktu kalau musim mangga, oh itu karena terlalu banyak makan mangga, padahal bukan memang gara-gara mangga ya. Tetapi itu perlakuan makanan yang salah. Nah ini juga, aduh ini contoh yang memang harus yang di mobil itu ya, yang ada ibu anak 5 tahun atau 6 tahun itu, yang ketika biasa sering ya begitu anak-anak kalau lihat piring orang lain, iya. Ada sesuatu yang menarik, dia mau makanan orang lain dibanding dia punya makanan. Dia nggak tahu itu enak atau enggak, tetapi dia punya nafsu mau yang lain itu ya, kayak misalnya anjing kalau dia lagi makan terus lihat anjing lain makan sesuatu, ada anjing, dia mau makan padahal dia punya makanan masih banyak di situ. Itulah anak-anak yang tidak dididik ya, sama seperti kayak binatang juga, mereka mau sesuatu. Dan kalau terlambat, aduh ini memang, jadi kalau mesti minta langsung kasih, kalau enggak, dia marah. Jadi makanan dibuang. Aduh ini memang kalau sudah lakukan seperti itu, memang kita harus ubah segera, jangan sampai dia besar seperti itu. Jadi memang perlu sekali ya itu didikan. Makanya enggak semudah yang memang kalau mau baca, oh ya harus begini. Tapi memang prakteknya nggak semudah dengan apa yang kita mau bilang seperti ini ya. Memang ini perlu sekali hubungan dengan Tuhan, minta Tuhan bantu dalam setiap kita punya pergerakan. Karena kadang-kadang kita punya perasaan dengan kita punya knowledge akan berbenturan ya di kepala, aduh ini mau pakai prinsip ini atau mau pakai perasaan. Tetapi kebanyakan perasaan itu akan membawa dampak yang seperti ini ya, yang ini ibunya melakukan seperti ini kepada anaknya karena apa? Kan rasa sayang. Iya, sayang. Baik sayang, engkau akan mendapatkannya. Iya, dia mau berikan yang terbaik untuk anaknya ini kan tentunya. Jadi apapun yang mau diminta dikasih. Dan ketika anak merengek begitu, bukannya dia dihukum, tetapi dia dibujuk ya. Aduh ini dibujuk supaya nanti oh iya nanti ini, dan ini nggak dididik ya, ini tidak dididik. Terus boleh ke bawah lagi Kak. Jadi ini sangat memalukan juga ya, maksudnya ketika ada orang lain dia minta makanan mereka, setelah dikasih terus makanannya dibuang. Iya. Untung yang orang yang ini Ellen White ya, coba kalau orang lain pasti mereka akan marah ya. Jangankan orang lain, saya sendiri juga pun ini buah kan Ellen White butuh kan, ini mereka nggak. Iya, dia bilang dia juga butuh, dia karena rasa sayang dia kasih, yang karena walaupun dia butuhkan itu, tapi karena lihat anaknya itu dia kasihan, dia kasih. Terus setelah dikasih sesuatu yang dia butuhkan dibuang kan. Coba bagaimana perasaan saya juga pribadi kalau saya lagi butuh, tapi karena saya sayang saya kasih, terus dibuang seperti itu. Aduh, rasa jengkel sekali ya. Dan coba kalau dibuat ke orang lain juga, pasti mereka akan marah ya. Mereka bukan cuma marah sama anaknya, tapi sama ibunya yang seperti itu. Kadang-kadang ini juga ya, gemas juga melihat seperti itu. Nah itu didikan seperti itu memang harus, sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, masih bisa setiap tahap. Bahkan sudah dewasa pun Tuhan masih beri kesempatan. Cuman alangkah lebih baiknya kalau memang dari kecil sudah dilakukan seperti itu. Tetapi ketika kita belum tahu dahulu dan baru tahu sekarang, tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan untuk Tuhan bisa kasih ini ya. Jadi memang makanan dengan pikiran sangat berpengaruh ya, dengan karakter sangat berpengaruh. Jadi kalau anak-anak tidak sabaran atau apa segala macam ya yang negatif itu mungkin bukan mungkin, itu adalah pengaruh dari makanan yang dia makan atau makanan yang sangat tidak baik. Makanya di sini dibilang seorang ibu dia punya peran sangat penting sekali, di mana dia yang menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan ini banyak contoh ya, ini ini banyak sekali contoh yang sudah dikasih di sini. Dan
Iya, ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Oke, mungkin sampai di sini. Mungkin ada yang lain mau tambahkan lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Lali. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita akan menutup pelajaran dari yang PDMA ini? Silakan, ada yang mau berkomentar lagi atau mau menambah? Baik. Ya, silakan. Jadi kita lihat ya tadi ada contoh ibu yang kasihan sama anaknya yang apa ya DP nama ini lagi marah-marah, lagi lagi jengkel atau apa itu. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya bukan kasih ya, bukan kasihan. Tapi itu adalah tanda moral ibu yang lemah. Jadi dalam kasus ini kita bisa melihat sebenarnya ibu ini bukan dia kasihan sama anaknya, tapi moral ibu yang lemah gitu, karakter ibu yang lemah, sehingga ketika anak bersikap seperti itu, yang terjadi dia mengikuti anaknya yang padahal itu adalah satu kesalahan. Nah, disinilah saudara-saudara kita bisa melihat peran penting dari pembenaran oleh iman ya. Peran penting dari pembenaran oleh iman. Ibu-ibu yang apa ya, mau mendidik anak atau diberi tanggung jawab untuk mendidik anak, moralitas mereka itu pasti akan diturunkan kepada anaknya. Jadi anak ini cumalah cermin dari ibunya. Jadi anak ini yang bersikap apa ya, berlaku semau gue, semau dia, itu sebenarnya adalah cermin dari ibunya gitu. Jadi dia hanya meneruskan apa yang ibunya tanamkan. Nah, kebiasaan ini itu datang dari apa ya? Ibu yang tidak peka terhadap kondisi batin dan memang kekuatan moral gitu. Tidak ada pengetahuan yang membimbing dia dan memang kekuatan moral nggak ada, sehingga ketika anak merengek minta apa aja ibunya langsung ikut gitu. Jadi perlu sekali di dalam pendidikan anak moralitas ibu yang dibentuk oleh kebenaran Kristus. Jadi ketika orang tua yang apa ya diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak, seharusnya cepat menyadari bahwa kita sangat membutuhkan kebenaran Kristus. Kalau kita nggak menyadari, ya kita akan teruskan. Ini akan jadi contoh seperti ini gitu. Nah, ini salah satu contoh apa ya yang kita bisa lihat adalah di dalam Alkitab, apa itu namanya, Imam Eli. Jadi bagaimana kondisi Imam Eli ini ada di cerita ini nih. Jadi orang tua yang tidak membatasi anaknya, ya, tidak mengekang anaknya atau tidak mendisiplin anaknya, sebenarnya adalah cermin dari tabiat atau moral dari orang tua itu sendiri. Ya, ketika orang tua mendidik anaknya, yang jadi adalah dia hanya mencerminkan, merefleksikan dirinya sendiri, dan kita lihat ini anaknya contoh yang nggak bagus ya, padahal yang berperan penting di sini adalah orang tuanya, khususnya ibunya. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa kita di dalam mendidik anak butuh kekuatan spiritual dan kekuatan moral yang didapat dari kebenaran Kristus. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Brother Ebing. Jadi sangat jelas, puji Tuhan, kita diingatkan kembali ya bagi kita orang tua atau walaupun sudah kakek nenek juga kita berhubungan dengan ponakan, cucu ya. Bagaimana kita harus terlebih dahulu memiliki hubungan pengenalan akan Yesus sehingga kebenaran itu boleh menjadi kekuatan kita dalam menuruti kebenaran, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian kita akan ada kekuatan untuk berdiri di atas kebenaran ketika kita akan
mempropos dan memberikan diet yang baik, yang benar kepada anak-anak kita, ya. Karena kalau kita tidak punya kekuatan yang berasal dari Tuhan, maka kita juga tidak akan ada kekuatan untuk menjalankannya kepada orang lain, dalam hal ini kepada keluarga kita, ya, kepada anak-anak kita. Dan ini sudah diberikan contoh-contoh dan masih ada lagi kelanjutannya, beberapa contoh di bawah, kita akan lanjutkan nanti Sabat depan. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan, memohon rahmat-Nya, lebih belajar kepadanya dalam waktu-waktu pribadi, baca akan firman-Nya, kehidupan ajaran Yesus dan petunjuk-petunjuk-Nya yang ada di buku, di kitab suci, dan roh nubuat, agar kita boleh menyalurkan berkat surga dalam diri kita, melalui kita kepada keluarga kita dan kepada masyarakat dan gereja dan masyarakat, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua agar ketika buku kita dibukakan, penghakiman yang saat ini sudah sedang berlangsung sejak 1844, dimulai kepada penghakiman kepada orang yang sudah mati dan dilanjutkan kepada yang masih hidup. Ketika buku dibukakan, maka kita didapati setia, ya, dan boleh bersiap untuk dipersiapkan untuk menghadiri pesta pernikahan anak domba yang sudah tidak akan lama lagi. Terima kasih untuk teman-teman semua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.